Halo teman-teman semua, balik lagi di channel saya di Tifro Play. Jadi alhamdulillah kali ini saya mau bisa upgrade untuk Noken As yang sudah lama-lama saya idamkan ya, untuk motor Jupiter Z1 saya nih. Seperti yang kalian lihat, ini merek BRT dan ini tipe T1, ini tune up T1 ya. Dan juga ini bisa dipakai untuk di motor Jupiter Z1 dan Mio J kayak gitu. Jadi ini kemarin saya beli yang satu paket barang rocker armnya. Ini seperti yang kalian lihat, dapat stiker, lalu ada kertas spesifikasi. Ini ada sedikit kayak macam tinggi nokennya ini untuk apa profilnya. Nah ini 7,64. Lalu ini ada brosur. Dan ini adalah barangnya, ini rocker armnya ya. Ini untuk Jupiter Z1 dan ini nokennya tuh. Dan ini rocker armnya sebenarnya kalau beli yang tanpa rocker arm bisa pakai rocker arm bawaan yang punya Jupiter Z1 gitu. Cuman memang kalau belinya yang kayak gini satu paket otomatis dipasang ya, itu ya jadi satu gitu, nggak bisa ini yang beli satu paket kayak gini rocker arm pakai yang bawaan Z1 kayak gitu. Dan ini itu sedikit lebih ringan dan lebih kecil ukurannya itu ketimbang punya Jupiter Z1 bawaan. Dan ini untuk Noken As-nya itu ya otomatis profilnya itu ya lebih tinggi gitu di profil camnya gitu ya, di bagian atas sini kayak gitu, yang membuat nanti estimasi tenaganya ya bikin naik. Nah sebenarnya saya nggak cuma hanya mau mereview ataupun masih tahu ke teman-teman bahwa saya mau ganti ini, karena kalau motor saya itu memang akan sekalian mau upgrade yang lain. Dan karena memang saya pakai Noken As BRT T1 kayak gini, otomatis kan fair klepnya itu ganti, nggak bisa pakai yang bawaan nanti, karena takutnya nanti gampang floating dan klepnya nabrak ke piston, malah bahaya ya kan. Nah maka dari itu saya itu pakai ini dari Fairclap punya teman saya ini. Jadi ini mirip kopiannya punya HRS, punya Uma Racing kalau nggak salah, ukuran 32 mm. Dan ini lumayan cukup keras dan harganya cukup terjangkau. Ini saya beli dari teman saya cuman 80.000 yang ini ya, karena kalau pakai per bawaan otomatis kurang keras dan juga takutnya nanti nabrak gitu loh pernya kayak gitu. Nah cuman memang ini di bagian profil dalamnya ini ya, diameternya itu sebenarnya bisa pakai retainer bawaan punya Jupiter Z1, tapi nanti takutnya nanti nabrak kayak gitu loh, nabrak ke pos klepnya. Jadi otomatis retainer ataupun topi klepnya itu harus diganti. Nah contohnya itu ini di sini saya pakai punya Mio Karbu, ini kodenya, dan ini barangnya. Karena yang saya cari itu yang bagian retainernya, ini ujung retainernya itu lebih pendek ketimbang punya Jupiter Z1. Kalau punya Jupiter Z1 itu lebih tinggi, jadi nanti takut nabrak. Jadi pakainya itu punya Mio Karbu kayak gini. Dan ini juga retainer Mio Karbu itu sering banget dipakai untuk motor-motor yang biasanya ganti Noken As yang liftnya tinggi gitu loh, biar nggak nabrak sih. Jadi pakainya punya Mio Karbu yang satu ini. Namun ini ukuran di topian retainernya yang sebelah sini itu agak sedikit berbeda. Kalau Fairclap punya teman saya ini itu di 14,5 mm. Nah sedangkan ini itu kan sekitar 15, jadi nanti mungkin ini dibubut sedikit biar retainernya masuk ke atas ini di bagian paraknya secara lebih sempurna kayak gitu. Lalu selain pergantian yang ini, yang part ini ya, itu juga sekalian saya mau mengganti di bagian ini ini gigi sentrik gitu loh, gear adjustable, timing gear adjustable ya, yang bisa diatur derajatnya. Karena memang umpama teman-teman mau ngedial motor teman-teman itu ya wajib pakai
timing gear yang adjustable kayak gini, kayak gitu. Ya mungkin nanti meskipun aplikasinya itu ya nggak mungkin nggak ideal. Yang pasti kalau teman-teman beli punya Jupiter punya Noken As BRT itu yang buat Jupiter Z1 itu sih nggak perlu di dial pun nggak masalah, pakai timing gear bawaan ataupun gigi kayak gini bawaannya sih udah aman. Yang penting topnya udah pas, tinggal pasang aja beres kayak gitu. Karena teman saya ada yang pakai dan nggak perlu di dial. Namun memang saya itu nyari yang lebih enak karena teman saya itu yang mekaniknya bilang mending pakai yang ini, nanti biar bisa digeser bukan klepnya atau apa namanya ini di bagian sini nih, derajatnya kayak gitu loh. Saya juga ganti untuk bagian tonjokan tensioner ini pakai yang manual karena yang original punya saya itu udah agak lemah, dan kemarin dibikin manual itu agak sedikit nabrak ke sasis. Jadi saya disarankan untuk beli tonjokan tensioner yang aftermarket yang lebih pendek kayak gitu biar nggak nabrak. Ini pakai yang fastback ini sih murah. Dan ngomong-ngomong memang saya pakai yang produk yang lebih terjangkau aja karena memang ya cuma spek harian biasa, nggak terlalu ekstrim, jadi masih aman. Dan juga karena motor saya itu udah lama, udah 10 tahun lebih, 11 tahun ya kan. Nah, headnya itu nanti akan saya sedikit peremajaan di bagian cylinder head, yaitu ada di nol bearingnya kayak gitu. Jadi bearing yang ini yang gede itu kan ukuran 6004, itu untuk bearing ataupun lahar untuk Noken As BRT nya. Karena kalau teman-teman beli Noken As BRT itu nggak bakal dapat laharnya ataupun bearingnya, jadi teman-teman harus beli. Nah, kalau untuk Jupiter Z1 ataupun Mio J, bearingnya itu ukuran 6004 yang nempel ke sini. Nah, biasanya kalau motor yang udah lama itu kadang ada teman-teman yang menyepelekan bearing yang satu lagi. Kalau Mio J ataupun Jupiter Z kan ada dua ya bearingnya. Nah, ini yang satu lagi itu bearing ukuran ataupun berkode 6002Z. Jadi ini bearing yang nempel di cylinder head di bagian dalam kayak gitu. Jadi yang nanti nempel di Noken As yang sebelah sini yang ujung. Dan itu pun Noken As punya BRT kalau beli dari bawaan nggak ada shieldnya, itu nggak ada o-ringnya kayak gitu. Jadi ini patut diingat, harus dipasang kayak gitu. Dan ini belinya yang 66 yang kode bearing 6002Z karena yang satu sisinya itu tertutup. Jadi biar nanti aliran olinya itu lebih deras dan lebih maksimal kayak gitu. Dan di bearing yang ini saya beli yang original punya Yamaha. Aslinya pengen nyari yang SKF tapi nggak nemu, tapi pakai original sih udah cukup, dan kode partnya seperti ini. Dan paling yang terakhir tuh nanti saya ganti olinya sekalian karena memang udah waktunya ganti oli. Ini di sini saya nanti akan ganti oli pakai Edok Viager Silver, dan ini biasa oli yang dipakai di tim-tim road race gitu ya. Ini udah lumayan terkenal lah dari dulu tahun 2000-an awal kayak gitu. Dan nanti ini bakal ada video review terpisahnya ya, mungkin 2 bulanan lagi. Jadi sekian ya video dari saya. Jadi kesimpulannya cuman kayak gini, yang mana saya mau upgrade Noken As dan juga sekalian peremajaan part yang ada di motor Jupiter Z1 saya. Dan juga ada beberapa tips dari saya kalau teman-teman beli Noken As BRT T1 yang ini kayak gitu. Karena memang untuk motor punya saya yang spek ya ala kadarnya gitu, pakai part yang kayak gini masih cukup aman. Kecuali punya teman-teman speknya itu lebih ekstrim gitu ya, jangan pakai part yang murah kayak dulu. Maksudnya kayak gini, kayak KRT Racing mungkin bisa pakai punya Moto1 yang lebih bagus dan memang tentunya lebih mahal karena ini cuma 90.000. Kalau punya Moto1 kan sekitar 250-an kayak gitu. Dan juga ini tonjokan tensioner ini murah, cuma 30.000-an. Nah, kalau teman-teman pengen yang bagus bisa pakai punya CLD ataupun punya Moto1 juga ada kalau nggak salah. Dan ini sama kayak punya Jupiter Z Burung Hantu sih, kirain berbeda ternyata sama.
dan tentu saja ganti noken as dengan lift yang lebih tinggi, park lamp wajib diganti kayak gitu biar nggak gampang floating dan nabrak. Jadi sekian ya video dari saya, dan ini adalah sedikit rencana untuk motor ataupun project Jupiter Z1 saya. Untuk pemasangannya mungkin saya bikin di video yang berbeda karena ini video udah panjang banget kayak gitu. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman komen aja di bawah. Nah sekian video dari saya dan terima kasih.